Acara selanjutnya sambutan yang pertama yaitu sambutan Ketua Panitia sekaligus Ketua Pondok yang akan disampaikan oleh Bapak Suparjan SPD SD. Kepada beliau kami haturkan. Nah, kegiatan ini penuh biaya Bu ya. Mungkin ada yang pikirannya masih hangat, ayuran 100 untuk kegiatan. Nah, makanya dihujani, mudah-mudahan adem Bu ya. Nah itu mudah-mudahan kedepannya Bapak Ibu, mari kita kegiatan di masjid di pondok ini kita sama-sama sengguyung Bu ya, sengguyung supaya lancar semuanya. Kepada Yai Supian, pengasuh pondok Rotutus Salam beserta Ibu Eni yang dimuliakan Allah yang saya hormati, kepada Yai Mahmud sesepuh Bro E dan F yang kami hormati yang dimuliakan Allah, kepada Pak Haji Wahyono yang dimuliakan Allah yang saya hormati, kepada Pak Haji Parlan yang dimuliakan Allah yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Wali Santri yang hadir, ini rata-rata ibu-ibu yang datang nih, yang dimuliakan Allah yang saya hormati, karena kami sudah sepuh Bu ya, jadi terpaksa bawa kopelan. Yaitu kami ucapkan terima kasih kepada Pak Mustaqim. Ini lambang Bu ya, lambang tak disangka-sangka beliau ini membawa unta ke pondok. Benar Bu ya? Itu lambang Bu, lambang itu. Lambang apa lah kira-kira? Bapak Ibu renungkan. Lambang apa lah kira-kira? Tidak ada rencana Pak Mus dengan saya mendatangkan unta dari Jawa dibawa ke pondok. Lambang apa lah kira-kira? Pak Mus sendiri mungkin juga tidak tahu nih. Bapak Ibu ya kira-kira yang bisa menjawab. Lambang apa lah kira-kira? Siapa bisa menjawab? Silakan Bapak Ibu yang kira-kira bisa menjawab. Berarti idenya mungkin sama dengan saya. Silakan ngajeng Bu. Kira-kira Pak Mustaqim bawa unta ke pondok ini apa hikmahnya kira-kira? Silakan Bapak Ibu ngajeng. Salah enggak apa-apa Bu. Bapak mungkin ada yang ada ini satu situ. Ada temuan. Ini menurut dapat saya Bu ya. Beliau tidak ada rencana dengan saya kok dia bawa unta ke pondok. Ini firasat Bu, ada tanda-tanda bahwa mengapa kok ada unta itu dari mana lah Bu kira-kira? Yang ada unta itu? Dari Mekah Madinah. Ini jemput Bapak Ibu yang sudah punya panen kelapanya yang banyak. Kira-kira gitu Bu. Tidak ada rencana saya dengan Pak Mus itu untanya bawa ke pondok atau ambil unta ke Jawa Pak. Tidak ada. Karena kelapa ini Allah ditingkatkan lipat 2 kali. Yang punya trip-tripan banyak. Lambang Bu itu, daripada dijemput bawa ke sana, lebih baik ke umroh dulu jadilah. Nah itu. Ini alhamdulillah di EF ini sudah ada 5. Yang bukan yang sadar. Bukan gitu Pak, yang ingat. Ya, harta itu titipan Bu ya. Titipan. Seperti alhamdulillah saya kemarin didoakan Bapak Ibu yasinan di rumah saya. Nah tolong Bu doakan kami untuk umroh, alhamdulillah dikabulkan. Tidak ada rencana Bu. Tidak ada rencana. Jadi tamu Allah tuh kalau tidak orangnya pikirannya agak bersih mungkin tidak jadi. Walaupun duitnya banyak. Eman untuk beli ini lagi. Itu pasti itu.
Itu pasti. Maka dari itu Bapak Ibu, ini lambang Pak Mus bawa untuk ke pondok ini yang punya trip-tripan banyak. Bukan saya mengharapkan, bukan Bu, mohon bayangkan sendiri daripada hilang di HP uangnya. Lebih baik kita gunakan untuk umroh. Apa sih manfaatnya umroh itu Bu? Bagi kaum muslimin wajib. Bagi orang muslimin wajib umroh. Kalau yang kedua kalinya sudah sunnah, itu wajib. Mengapa dikatakan wajib Bapak Ibu? Bapak Ibu itu sholat sekali saja, sholat wajib di Madinah, itu nilainya 1000 kali sholat di masjid biasa. Sekali Bapak Ibu. Kalau sehari itu Bapak Ibu nginep di Madinah, berapa kali kira-kira? 5 kali. Ada seminggu kalikan ya 37 kali. Dikalikan 1000 kali sholat di masjid biasa. Itu pahalanya Bu, janji Allah. Nah, belum yang di Mekah Bu. Yang belum di Mekah. Bapak Ibu sholat di Masjid Mekah, apalagi di depan Ka'bah. Melihat saja kita harus berdoa. Itu 10.000 kali sholat di masjid biasa pahalanya. Masya Allah, manfaatnya semacam itu besarnya. Maka dari itu kalau Bapak Ibu tidak sempat untuk haji, umroh, jadilah haji kecil-kecilan seperti kami. Jadilah. Bersihkan hatinya dulu, ikhlaskan uang segitu cuma 35 juta Bu, kecil itu lah, udah titipan kelompok 2.000, 3.000, apalagi sampai 5.000, 10.000, kecil itu. Cuma pikiran Bapak Ibu belum pusat pikiran. Itulah lambangnya sudah datang itu. Lambang sudah datang, dibawa ke pondok. Kami ucap terima kasih Pak Mus, bahwa beliau walaupun tidak ada rencana dengan saya, karena saya ditunjukkan untuk ketua pondok di sini, kami ucapkan lambang yang dibawa ke pondok ini suatu pengingat bagi kita semua. Monggo Bapak Ibu, yang kira-kira sudah cukup dananya, daftar saja. Tidak usah pikir-pikir anakku apa kelireng ini itu, tidak usah pikir. Mumpung kelompok mahal. Mumpung kelompok mahal Bu. Tidak sangka kalau lipat 2 kali harga kelompok seperti biasa. Bagi orang-orang yang ingat ke sana, itu aja yang perlu kita sampaikan. Nah, berikutnya yaitu kami ucapkan terima kasih kepada wali santri yang telah mengorbankan harta bendanya untuk mengadakan akhirus sanah dan tasakuran, bikin renovasi pondok Radus Salam ini. Alhamdulillah sudah kita laksanakan, walaupun tertatih-tatih untuk membangunnya. Karena apa? Tempo hari kita membentuk pengurus baru, pengurus lama entah berapa kali ganti. Kami ucapkan perjuangan beliau. Terima kasih bagi Allah yang akan balasnya. Karena ketua pondok ini yang pertama kali saya Bu, pada tahun 2007. Saya baru pindah ke Blok F. Terus ada Pak Supyan dari Blok H ikut menegakkan pengajian di sini. Anak-anak itu alhamdulillah sampai sekarang 2025 18 tahun Bu. Ya sudah ganti dari saya. Yang pertama kali ketua pondok di sini, yang kedua Pak Arjuno, yang ketiga diteruskan ganti Pak Rosid, yang keempat Pak Bohari. Sekarang saya pensiun, ditunjuk lagi. Maksud kami pensiun ini mau nikmati dengan cucu di rumah Bu. Acara pertama saya diundang, aku tidak berangkat karena mesti ngedem pikiran. Habis megang pelaskula selama 16 tahun Bu, otak tuh rasanya agak pusing. Ini makanya pertama tidak berangkat, masih ditunggu.
Yang kedua, rencana muda berangkat. Diucai dengan Pak Kades. Pak Bud, Pak Perjan, kamu walaupun tiap hari sholat tahajud, sholat tahajud, minta pengampunan oleh Allah, masih besar pahalanya apabila kalian digunakan orang banyak, dibutuhkan orang banyak. Besar itu pahalanya. Padahal saya terus terang Bapak Ibu, kami bisa umroh itu bukan karena saya kaya, bukan Bu, bukan kaya. Ngapa kok ada dipanggil dari tamunya Allah? Pertama Bapak Ibu silakan nanti kalau mau mencoba, tidak disangka-sangka itu ada Bu teranja greget langsung ke sana. Ingin tidak Bu resepnya? Mau tidak? Yang belum umroh? Mau ya? Bangun malam Bu, bangun jam 3 maupun setengah 4 atau jam 4 bangun, mandi. Mandi ini intinya membersihkan jiwanya, membersihkan pikirannya dan harta bendanya, insya Allah. Nah, sesudah mandi, sholat tahajud 2 rakaat, insya Allah kan udah rutin be. Allah tidak tidur, tentu manggil itu. Membaca yaitu minta pengampunan. Mulai lahir sampai sekarang, dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, minta diampuni. Nah, seperti Bapak Ibu inilah sudah 40 ke atas semua, tinggal nunggu aja kan Bu. Kita ini yang nunggu panggilan be. Saya mungkin Bapak Ibu diperkirakan baru umur berapa Bu kira-kira? 25. Kami sudah 63 Bu, 63 tahun. Makanya kata ibunya masih segar baik katanya. Kata ibunya itu, kata orang lain tidak tahu. Nah itu. Maka dari itu Bu, sudah sholat tahajud tadi, satu doanya yang pertama, astaghfirullah la ilaha illallah wal hayyul qayyum. 100 kali Bu. Minta pengampunan mulai lahir sampai sekarang. Sewaktu siapa tahu kita dijemput atau mati. Mulai Bu, kalau sudah umur 40 ke atas, sekarang yang umur 30 mati banyak. Maka dari itu kita yang sudah 50, 60 itu apa yang kita tunggu? Mau bergaya, tidak waktunya lagi. Mau action, tidak waktunya lagi. Kita tunggu giliran saja. Dan Bu? Ya. Nah, sesudah itu tadi Bu, sesudah kita minta pengampunan, baca setiap 100 kali tiap hari. Yang kedua, minta ampunan kedua orang tua kita Bu. Nah, mungkin kami bukan dari pondok Bu, cuma ilmu cari-cari Bu di Google. Cuma alhamdulillah walaupun dari pondok, kami pajak duluan umroh. Berarti kan walaupun dari pondok tidak ada dibedakan oleh Allah, sama nilainya di depan Allah. Tinggal manusia saja yang mau berusaha atau tidak. Nah, yang kedua yaitu mendoakan kedua orang tua yang sudah meninggal. Ringan Bu doanya, astaghfirullahaladzim li abil wa umi. Itu aja 100 kali Bu. 100 kali. Astagfirullah li abi wa umi. Minta ampun bapak ibu kami yang sudah meninggal. Dimintakan ampun tiap malam 100 kali aja. Itu wajib sebagai seorang muslim yang masih hidup. Yang ketiga bapak ibu kadang-kadang minta jadi anggotanya Kanjeng Nabi. Ya enggak Bu? Bapak Ibu kan Islam semua kan? Iya. Kita minta sering baca sholawat. Nah enggak Bu? Bacakan sholawat 100 kali tiap hari. Jadi sholat tahajud tadi ada 3 Bu ya. Kita laksanakan 3-nya itu. Yang ketiga tadi apa sholawatnya? Yang pendek supaya kita bisa rutinitas melaksanakannya. Apa kira-kira sholawat yang pendek? Bisa enggak Bu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 100 kali.
Saya nangis Bu, waktu di Madinah, tidak nyangka kok saya duduk di depannya makamnya Kanjeng Nabi. Orang yang apa tuh pondok beda. Kita membaca sholawat yang kita bacakan tadi tembus sampai ke Madinah. Yang duitnya banyak beda tembus. Nah itu. Maka dari itu Bapak Ibu, saya pesankan mumpung masih sehat, kuat dan duitnya banyak, jangan mikir harus dunia terus. Jangan mikirin ke dunia terus. Ini pondok ini juga kita pikirkan Bu. Kita pikirkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya itu tadi Pak Mus, sekali lagi saya ucapkan terima kasih setelah memberi lambang-lambang kepada masyarakat yang berada di sini, yang telah hadir, silakan dicamkan nanti sampai di rumah, pikirkan masing-masing. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu wali santri yang telah mengorbankan harta bendanya untuk melaksanakan kegiatan hari ini, yaitu akhirus sanah. Tadi saya tanyakan kepada pengurus pondok, sudah berapa anak yang setahun ini yang khatam Quran? Ada 7. Kalau yang banyak Pak, yang sudah tahun ini aja sudah 7 yang khatam Al-Quran. Adem ayem Bu orang tua kalau melihat anaknya sudah khatam Quran. Nah itu. Nah berikutnya Bapak Ibu perlu kita sampaikan, ini jangan lupa sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengharapkan syafaatnya beliau nanti di akhir zaman. Kalau Bapak Ibu cuma sehari sekali, ya mungkin di sana nih didahulukan yang siapa yang sudah banyak mengucapkan sholawat kanggo Kanjeng Nabi, itu jelas dikumpulkan jadi satu. Nanti kalau diadang perang masar nanti, kalau ingin orang sini tidak dikumpulkan, jangan salahkan, sudah saya sarankan bacakan 100 kali tiap hari. Insya Allah disebut duluan, karena Allah tidak tidur. Nah berikutnya Bapak Ibu perlu kita sampaikan, mohon maaf kepada pengurus yang lama, kemarin tidak ada pembubaran, kami sudah ada pembentuk oleh pengurus-pengurus saja, bahwa saya ditunjuk ketua 2. Ketua 1 yaitu Pak Budi yang akan menyalurkan dana 300 juta ke pondok sini. Ya. Jadi tolong dengarkan Bapak Ibu, jangan salah persepsi. Beliau, mengapa kita dalam rapat kemarin ditunjuk dia sebagai ketua 1. Ketua pondok ini dia ketua 1-nya. Karena dia yang meran bawa uangnya, yang nyiptakan uangnya, yang mendatangkan uangnya. Program Bu, itu program 300 juta. Nah ketua 2 saya ditunjuk ketua 2. Sebenarnya kami sudah tidak sanggup Bapak Ibu, karena sudah tua. Masih baik Bapak Ibu, itu maksud saya, karena yang sudah S1 mintanya Pak Kades, yang harus S1. Wah, ada S tungtung lah, sudah tua ini banyak pikirannya sudah kemana-mana. Yang ketiga yaitu Pak Tio Wahono. Pak Sutio Wahono itu ketua 3. Ya. Nah sekretaris 1, karena ini tidak ada honornya Bu, kita bentuk banyak-banyak biar ada kerja semua. Ketua sekretaris 1 yaitu Supardi, ya Supardi, sekretaris 1. Sekretaris 2 Senuri, sekdesnya, itu ketua sekretaris 2. Bendara kita bentuk 3. Bendara umum Pak Agus Herianto. Ya, Pak Agus Herianto ini bendara umum. Jadi ada uang kemana baik harus melalui dia dulu, bukan dia mau pakai. Ngatur uang itu supaya berjalan dengan baik. Maka itu uang yang sudah masuk kelapa yang ke Pak Herianto, saya minta fotonya datanya.
bukan saya mau pakai duitnya. Saya akan meluruskan kegiatan pondok ini biar berjalan terus. Ya. Nah, bendara bangunan yaitu Pak Parkan. Nah, Pak Parkan itu bendara bangunan. Jadi nanti kalau seandainya ada ketentuan dari saya, ada iuran untuk apa-apa, otomatis yang terima uangnya itu Pak Parkan. Nah, bendera 3 yaitu Susilowati ya. Susilowati itu bendera gaji. Hanya uang gaji itu yang diambil, jangan uang lainnya diambil. Karena apa? Saya ingin buktikan karena saya dah kepala ditunjuk untuk ketua, jangan main-main masalah keuangan. Ya, saya harus tahu bukti kenyataan uang yang masuk. Ya, nah itu. Karena apa? Pondok ini bisa besar bukan karena satu orang saja, orang banyak iuran. Seperti kegiatan-kegiatan iuran, maka itu milik kita bersama pondok ini. Maka itu mulai tahun 2007 sampai 2025 ini alhamdulillah pengasuh pondok Pak Yai Supian dengan Bu Eni masih bertahan untuk membimbing anaknya, anak didik di Blok E dan F. Maka dari itu seandainya para pengasuh pondok karena dia mondoknya itu tidak satu tempat, ada perselisihan, ada jalan nyampaikan materi pelajaran itu ada selisih, jangan saling menjatuhkan. Jadikan satu dikumpulkan mana yang paling benar. Kunci kita yaitu Al-Quran. Itulah pelajaran kita. Kalau andai kata ada yang nyampaikan mana itu salah. Paham Bapak Ibu pengasuhnya? Kami ucap selamat datang Pak Yai. Alhamdulillah. Dan kepada Bapak Mustaqim Esya, kami ucap selamat datang. Alhamdulillah walaupun hujan, beliau masih bisa hadir mendatangi kepada kami. Ya kami teruskan Mbak ya. Silakan Mbak istirahat dulu Mbak ya. Nah begitu Bapak Ibu yang perlu kita sampaikan yaitu pengurus-pengurus pondok yang berada di sini terutama bendahara silakan dilaksanakan dengan tugasnya masing-masing. Paham Bu ya? Nah itu. Nah berikutnya perlu kita sampaikan kepada beliau Pak Mustaqim dari Dati 1 Sumatera Selatan. Kami ucapkan alhamdulillah dia walaupun hujan becek bisa hadir di pondok kami, Pondok Rohatul Salam. Mudah-mudahan beliau selalu sehat dan panjang umur. Amin. Nah Pak kami teruskan Pak ya. Nah berikutnya yaitu kita hidayahkan kepada Pak Haji Parlan karena beliau juga menyumbangkan 1 hektar kebun kelapa di sebelah ini Pak. Ini tanah beliau yang disumbangkan dibantukan ke pondok. Karena kalau pondok segini aja kemungkinan besar untuk mengembangkan jadi SD IT susah karena beliau tidak disangka-sangka juga menyumbangkan 1 hektar kebun kelapa. Ini sebenarnya sudah ini Bu, sudah ada panggilan Bu, tanah ini ketika waktu saya jadi ketua yang pertama tahun 2007. Ini tanahnya sudah jadian dengan saya, yaitu 7 juta dulu. Saya siap untuk 3 juta program yang dulu Bu. Nah yang 4 juta rencana kami mau iuran warga untuk menggenapi 7 juta. Ini kebun ini Pak. Gagal. Karena mungkin ada yang ngaco, yang ini tidak akhirnya tidak jadi. Nah saya pensiun tanpa kita beli, datang sendiri. Yaitu sodoko dari Pak Tarlan. Maka dari itu terus terang Bapak Ibu, karena sudah janji 3 juta untuk
beli kebun itu saya alihkan beli ini Bu, kasibot Bu kemarin 3 juta untuk belikan kasibot untuk meneruskan yaitu pondok yang belum selesai ini. Nah, alhamdulillah. Jadi saya tidak punya utang lagi karena dulu sudah janji yang 3 juta saya karena waktu saya jadi ketua pondok dulu tahun 2007. Mungkin ada adik yang belum belum lahir itu. Nah, saya masih ingat ke situ. Maka dari itu alhamdulillah dengan sodakonya Pak Haji Parlan, mudah-mudahan Allah menggantikan dengan rumah tangganya Pak Parlan bisa tentram, sehat selalu, baunya katanya sakit, mudah-mudahan diangkat, sakitnya bisa sembuh. Ini harapan kami. Lahumul Fatihah. Iya karena budaya itu nasyiratul mustaqim amin. Itu tadi Bapak Ibu sedekah beliau, mudah-mudahan Allah menggantikan dengan kesehatan karena beliau masih segar bukan dan tambah sehat dan awet muda dan dijauhkan dari bermacam-macam penyakit. Nah itu. Maka dari itu mengapa saya sebut demikian itu, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa dana-dana yang masuk ke pondok ini kita mulai saya jadi ketua ini harus tertib Bapak Ibu ya. Sesuaikan dengan alurnya masing-masing. Seperti Yai Supyan dengan Umi, karena di pondok ini kita adakan yaitu iuran ya, iuran DP3 istilahnya untuk meneruskan perjalanan kegiatan sehari-hari. Di SPP itu langsung ke beliau berdua. Supaya kegiatan beli kapur dan dedek bengek itu beliau yang nyiapin. Dan apabila ada tamu tidak disengaja dia keluarkan snack dan sebagainya. Itulah dana dari SPP yang 20.000 itu per siswa. Tangani itu aja. Nah karena ini pondok ini milik orang banyak. Yang dari Kelapa terus terang saja Bapak Ibu untuk honor pengasuh. Untuk honor pengasuh pesantren sini ada 12 guru. Muridnya kalau tidak salah ada 88 berapa itu pada sini. Nah itu dana yang dari Kelapa jangan langsung ke Susilawati, serahkan dulu ke bendara umum karena dia hanya mengeluarkan untuk honornya saja, sisanya dimasuk ke kas apabila nanti kegiatan-kegiatan yang kiranya mendadak ada kas di situ. Kalau yang dulu enggak Bu, karena kelapa masih murah dulu honor itu cuma 100 kadang-kadang 150 per bulan. Ini sudah kami mantapkan karena kelapa mahal 350.000 per bulan. Nah ini untuk per bulannya Bu, tidak ada apa-apanya uang segitu itu sebulan Bu. Ya enggak? Ayo itulah dari hasil kelapa. Nah sisanya Bapak Ibu semuanya yang berada di bendara saya suruh nyatat pengeluaran walaupun serupiah. Walaupun serupiah ini amanah soalnya. Amanah yang dititipkan ke pondok karena Bapak Ibu membentuk pengurus. Cuma Bapak Ibu setuju enggak kira-kira karena kemarin itu yang menunjuk saya jadi ketua itu pengurus saja. Setuju enggak? Tidak setuju ya apa berbuat ya pilihan lagi nanti. Tidak apa-apa. Saya kalau udah ganti sewaktu-waktu siap Bu. Bukannya kami ingin mengkonflik tidak. Soalnya saya sendiri juga ingin nitip walaupun sedikit-sedikit Bapak Ibu. Ini ladang kita Bapak Ibu yang sudah usianya sudah 40 ke atas. Tidak perlu bergaya-gaya lagi Bu. Tinggal siap-siap untuk panggilan Allah di bawah sana. Jadi ricu. Yang ber-50 apalagi seperti saya. Sudah umur 63. Tidak lama Bu. Dan tunggu panggilan. Maka dari itu banyak-banyaklah kita minta ampun. Entah pagi, entah sore,
Maka dari itu tadi yang saya sampaikan, supaya Bapak Ibu biar selamat dunia dan akhirat. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Nah, ya tadi saya ulangi, yaitu tugas yang kita bentuk tadi, yang kemarin kami dipaksa ditunjuk, kami tidak terpaksa Bu. Saya siap kok. Saya siap jadi kalian ketua. Karena apa? Lah sudah tua ini tidak perlu gaya-gaya lagi Bu. Sejak saya dari umroh kemarin Bu, tidak pernah saya cukuran di Blok D maupun di Sumberda, cukur dewek. Tidak ada perlu gaya-gaya lagi, tidak do. Karena sudah pensiun, cukur dewek di belakang. Nah, aman. Tinggal yang sini pucuk itu untuk bon-bonan biar adem. Nah itu. Selamat datang ibu-ibu dari. Jika selamat datang aja. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi perlu kita sampaikan. Karena yang sudah usia di atas 50, tidak perlu gaya-gaya lagi. Yang perlu kita siapkan, yaitu banyaklah baca salat tobat. Itu aja yang perlu kita sampaikan. Nah berikutnya Bapak Ibu, ya tadi sudah saya sampaikan, sesuaikan dengan tugasnya masing-masing. Yaitu tadi Bapak Ibu seperti Pak Haji Parlan dengan almarhum Pak Jito. Karena beliaulah yang menggaji, ya, yang menggaji karyawan maupun guru pengasuh pondok ini. Kami sudah 2 kali terima uang kelapa Bu. Uang kelapa, aku tidak perlu duitnya, catatannya saja. Karena nanti untuk laporan setahun sekali dana kelapa dapat sekian, dibayarkan untuk tenaga pengasuh sekian, sisanya sekian. Untuk apa yang sisanya itu? Mungkin Bapak Ibu pada pagi hari ini sudah bisa melihat kira-kira seandainya dana itu sisa, kira-kira yang perlu kita dulukan apa Bu? Kira-kira yang di dekat kita saja. Kira-kira apa Bu? Siapa tahu nanti ada donatur. Kira-kira apa yang kita dulukan? Saya ingin tahu jawaban dari ibu-ibu nilai yang kira-kira sangat dibutuhkan untuk pondok. Apa kira-kira? Tidak ada yang tanggap kira-kira. Hujan ini tanda Bu. Hujan ini tanda bahwa supaya bokong kita tidak basah, depan kita ini dikasih slogan. Paling botol 1.000 atau 2.000. Supaya air itu tidak ngembes di bokong kita. Tidak kira-kira Bu. Nah, kegiatan ini kalau sudah dialirkan tadi bagi di dada mungkin tidak ngembes di bokong itu. Nah, ini yang perlu kita dulukan. Itu Bapak Ibu yang perlunya yang tanggap dalam situasi keadaan pondok yang sangat kita butuhkan. Karena apa? Pondok ini ladang kita Bu. Kalau yang sudah usia 50 ke atas itulah simpenan kita. Itulah areal kita yang kita nantinya kita unduh waktu kita sudah tidak ada yang mengalir terus. Contohnya seperti Pak Haji Parlan dengan Pak Jito tadi. Uang yang duit kelapa untuk membayar tenaga pengasuh pondok sini. Coba bayangkan. Paham Bu ya? Nah itu mengalir terus Bu. Tiap ngetrip untuk bayar. Ada pengasuh ini nyerdaskan anak-anak dulu tidak bisa membaca bismillah, sekarang sudah bisa. Apalagi tadi sudah mengatamkan berapa Bu? 7 siswa yang katam dalam tahun ini. 7. Yang lainnya sudah banyak itu. Nah itu yang perlu saya sampaikan supaya Bapak Ibu paham. Nah saya sampaikan apa boleh buat supaya tidak ada dusta di antara kita. Kemarin yaitu tadi sudah saya sampaikan ketua 1 Pak Budi yang katanya dia mau donatur. Ya. Donatur ke pondok kita 300 juta. Dan jangan ibu-ibu, wah Pak Pajan kamu megang uang 300 juta. Ini Bu, maka dari itu saya luruskan, saya sampaikan apa adanya. Beliau yang katanya mau nyumbang ke sini 300 juta, karena beliau masih mencari kemana-mana, karena maaf ngomong dia mencari buku tadi, rencananya dibantukan untuk pondok sini
sampai sekarang tidak hadir, dan dia sudah, karena dia programkan renovasi aula pondok ini. Dulunya eyek-eyek seperti itu Bu, Pak ya, seperti itulah dulunya. Dia merintah suruh renovasi. Karena ketua bangunannya itu sehat, lincah, oke katanya. Nah, dana sisa uang bangunan Bapak Ibu penumpang, kalau ada yang lebih kan lebih semangat itu. Nah itu, cuma harapan itu Pak, Bu. Nah, sesudah digesek, sudah selesai, tunggu dari Pak Budi sampai sekarang belum datang. Jadi uang 300 juta tadi zong Bu, bukan saya yang terima nanti, atau pengurusnya lain zong. Cuma 5 kaleng cat. Saya kalkulasikan uangnya 1.400.000. Itu bantuan uang 300 juta mengecil, mengempit jadi 1.400.000. Itu bantuan dari Pak Budi Ketua 1. Itu ya, terus terang aja Pak. Soalnya aku tidak mau dianggap nanti Pak Parjan pada pensiun dari luka di pondok. Bukan. Nah itu, saya transparan Bu orangnya. Nah itu. Maka dari itu, karena sudah ketua bangunan sudah berkebu-kebu untuk menjadikan aku bilang gitu aja. Waktu tinggal 4 hari Pak, piye cendilo ini belum ada. Pakso walaupun kecil jelek itu Pak, kayu terbesu itu Pak, pesankan dari Prabu Mulih. Dari Prabu Mulih itu mana Pak, cendilo itu walaupun kecil-kecil itu promosi Bu ya. 1 daun cendilo itu kayu terbesu 300.000. 300.000 terbesu Bu, boleh dilihat kayunya. Kebetulan yang punya di sana itu adik saya di Prabu Mulih. Makanya tolong cepat, waktunya 3 hari, cepat dikirim, mau dipasang. Itu rezeki juga saya Pak, bukan iuran dari Bapak Ibu. Pahala saya juga nantinya ke sana. Jadi di kuburan tidak panas, pasang jendela nanti. Dari inilah dipasang di pondok inilah nantinya. Maka dari itu Bapak Ibu, pondok ini ladangnya Bapak Ibu untuk sedekah. Jangan khawatir Bu, saya jadi ketuanya. Uang keluar sedikit pun catat. Karena ini amanah dari masyarakat. Pondok ini bukan miliknya satu orang, miliknya masyarakat Blok EF. Contohnya seperti Kerja Bakti kemarin, set pasang tenda selesai. Nah itu, maka dari itu Bapak Ibu, marilah pondok ini kita hidupkan sambil menunggu tenaga pengajar yang menambah tenaga pengajar yang ini, yang tamat S1. Ini Bapak Ibu, maaf ngomong, bukannya saya menggeser itu bukan. Nah karena kemarin katanya untuk menjadi pengurus harus S1. Maka dari itu saya dengan Pak Rianto dipaksanya untuk jadi pengurus. Nah berikutnya Bapak Ibu kalau mondokkan anaknya ke Jawa, jangan di pondok Bapak Ibu. Di samping ke pondok, ke formalnya juga dengan kuliah. Tarbiyah, tulisannya tarbiyah, supaya dia itu bisa ngajar di SD, di SMP maupun nekaan di pondok di sini. Kita mengharap anak ibu itulah, jangan pondok supaya pondok ini berjalan Bu, meneruskan ke depannya nanti. Ini tiap yang keluar dari pondok kutanya punya S1 jadi S1, udah. Ya kita berjalan di sini aja. Karena berdirinya pondok paling enggak ini ke depannya Bu, insya Allah saya tidak janji, mudah dikasih umur panjang, dibuat SDIT. SDIT itu SD yang 50% pendidikan agama. Karena apa? Alhamdulillah Pak Haji Parlan sudah tidak disangka-sangka, dia sudah memberikan 1 hektar kebun untuk dekat pondok ini, Masya Allah ngalir terus, mudah-mudahan dia sehat terus itu. Mudah-mudahan kita nanti bisa berkembang pondok kita ke sana ya.
Itu yang boleh saya sampaikan Bapak Ibu, karena kami sudah mungkin 1 jam untuk kegiatan hari ini. Sekali lagi, mungkin dalam kata-kata saya menyinggung maupun kurang sopan, karena saya ingatkan untuknya sudah menunggu kapan daftarnya umroh, karena kelompok sudah mahal. Diingatkan kalau nanti berundur oleh Allah tidak ada buah lagi, baru kecut nanti. Jadi mumpung kelompok mahal, untuknya sudah siap mengantarkan ke Mekah, silakan Bapak Ibu. Jangan sampai Allah kecewa, sudah dikasih harga kelapa yang luar biasa. Sekarang berapa Bu? 70 ya Bu ya? 700 ya? 7.000 ya? 1 tanggal, luar biasa. Kalau daftar umrohnya kecil Bu. Nah itu. Maka itu saya ucapkan Bapak Ibu, mungkin ada kata-kata kami yang menyinggung, yang kurang enak di hati Bapak Ibu. Karena sudah tua Bu, sudah umur 63 ini sudah istirahat di rumah dengan cucu sebenarnya. Karena digunakan ya kita laksanakan semampu saya. Nah itu minta maaf yang sebesarnya kepada Allah. Kami minta ampun. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Dan yang dari Bapak Kepala Desa atau yang mewakilinya kepada Bapak Jainuri Eskom kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarram, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua wali, ibu-ibu sekalian, wabil khusus Bapak Al-Ustadz Amantubillah yang alhamdulillah telah hadir. Yang kami hormati kepada Bapak Yai Sopian selaku pengasuh pondok pesantren, dan juga yang saya hormati Ketua Pondok Bapak Suparjan beserta para dewan guru dan juga seluruh jajaran kepengurusan pondok. Tak lupa yang kami hormati Bapak Dewan kita, Bapak Imam Mustaqim yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, dan juga para bapak-bapak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang pertama, marilah kita menjadikan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua dapat hadir di tengah-tengah kita dalam acara Akhirus Sanah di Pondok Pesantren Radhatul Salam. Mudah-mudahan acara demi acara dapat berjalan dengan lancar. Amin. Kedua kalinya salawat beri salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kepada beliau kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu seluruhnya di sini, kami mohon izin waktunya sebentar, tidak sampai 10 menit. Kami atas nama pemerintah desa yang dalam hal ini harusnya diwakili oleh Bapak Kepala Desa tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, mohon maaf karena beliau ada kepentingan lain di Palembang. Dan di sini sedikit saja ingin kami sampaikan, terutama kepada Bapak Dewan kita, Bapak Imam Mustaqim. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, istilahnya aji mumpung kepada Pak Dewan. Ini Pak, kami titip terutama jalan kami Pak, ya. Marga Rahayu itu jalan kabupaten memiliki panjang kurang lebih 7 kilo Pak, dan 7 kilo terbagi atas 3 dusun, dan semuanya alhamdulillah jalannya tidak ada yang bagus Pak. Apalagi posisi musim hujan seperti ini, ya walaupun tadi Bapak Dewan lewat Sumberjaya, tak kira lewat
jalur 8. Kalau lewat jalur 8 mungkin ya bisa merasakan lah jalan kita kurang lebih seperti apa. Harapannya Pak di sini ya entahlah apa yang kami terutama masyarakat desa itu Pak, bukannya tidak bisa, cuman karena terhalang oleh wewenang dari masyarakat. Kemana lagi mengadu kalau bukan ke desa. Dari desa kami lanjutkan kepada Bapak Dewan Wakil kami, terutama Bapak Imam Mustaqim. Ini sudah ada yang kenal belum Bu? Nah, Bapak Imam Mustaqim ini adalah Dewan Provinsi dari fraksi PKS. Kemarin nyoblos ini enggak Bu? Ya, bisa dicek Pak. Yang milih sampai di Margarahayu itu kurang lebih sudah hampir 90% lah Pak. Makanya kami di sini menggantungkan harapan bukan juga dari dewan-dewan kabupaten, tapi juga melalui dewan-dewan provinsi. Kalau emang kami tidak bisa, tolong Pak disampaikan entah itu kepada bupati ataupun gubernur ataupun dari kementerian, terserah dari mana Pak. Yang penting kalau bisa, ya namanya orang minta Bu ya, namanya minta tuh ya syukur-syukur dikasih, kalau enggak ya namanya minta. Tapi mudah-mudahan kedatangan beliau ke sini Bapak Ibu kayaknya walaupun hujan tapi kayaknya memberikan harapan untuk kita. Nanti beliau akan menyampaikan hal-hal apa saja yang akan diberikan terutama untuk desa kita. Karena Pak perlu kami sampaikan lagi, sudah dari transmigrasi sampai sekarang ya seperti inilah jalan kami ya. Kemarin dulu sudah pernah dibangun melalui DID, cuman jalan itu sekarang sudah hancur. Dan juga Pak inputan proposal sudah kami input ke SIPD. Jadi nanti misalkan Bapak butuh silahkan nanti bisa dibuka, karena untuk 2026 kami yakin kepada dewan-dewan tidak bisa membangun kecuali diinput melalui sistem aplikasi SIPD. Dan juga oh iya lupa, kami sampaikan di depan itu Pak ada unta-unta Pak, itu Pak unta yang tadi rencananya Bapak naik di situ rencana. Karena kondisinya hujan ya itu baru datang Pak kemarin, ini perdana tampil di sini. Unta-unta itu kalau tidak salah khas dari Ponorogo yang bernapaskan dengan apa istilahnya ke Islami. Jadi nanti dari unta-unta itu bisa diiringi dengan hadroh, dengan musik. Jadi untuk ibu-ibu nanti yang pengen nanggap onta-onta itu Bu ada, silakan kau hubungi ke Bapak Mustaqim ya. Ya Bu ya, yang mau nyunatkan anaknya bisa nanti diundang onta-ontanya. Terutama untuk Pak Dewan, kalau mau bantu bisa Pak. Mungkin bantu pakaian dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini acara ini adalah acara akhirus sanah, yang mana acara ini dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Akhirus sanah adalah perayaan akhir tahun, yang mana tadi mungkin kepada ibu-ibu, bapak-bapak sudah menyaksikan penampilan dari anak-anak kita. Ya, harapan kami di sini mudah-mudahan anak-anak kita yang naik kelas ataupun tadi sudah menampilkan, harapannya mudah-mudahan anak-anak kita menjadi putra yang soleh, amin, solehah, amin. Karena kepada beliaulah harapan kita 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, mereka-mereka lah yang akan mengganti posisi kita. Ya, bisa jadi nanti 20 tahun lagi ada yang jadi kiai menggantikan Pak Amantubillah, menggantikan saya, menggantikan kepala desa, menggantikan Pak Dewan itu, ya. Ya, harapan kami. Dan juga kepada ibu-ibu, mari didukung anaknya Bu, karena anak-anak tanpa dukungan ibu-ibu sekalian itu ya kurang. Karena kami yakin dan percaya pendidikan
di pesantren ini mungkin hanya 2 jam untuk setiap harinya. Untuk yang lebihnya itu kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Jadi ibu tolong kalau di rumah ya ditanya anaknya tadi belajar apa, kalau kurang diajari lagi di rumah, karena kalau mengharapkan dari pendidikan itu hanya beberapa jam saja. Dan selanjutnya untuk para dewan guru dan juga pengurus, mohon yang sabar Pak ya, karena namanya mendidik anak-anak itu kami yakin itu susah sekali. Kami percayakan pendidikan anak-anak kepada dewan guru, terutama para dewan guru di pendidikan Yayasan Pondok Pesantren Raudhatus Salam. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan Pak, dikit saja. Waktunya mepet, nanti untuk Pak Aman yang lama nggak apa-apa ya Bu ya. Karena jauh-jauh ngundang Pak Aman kalau ceramah 15 menit rugi Bu ya. Nah, Pak Aman sudah ada kode ya. Ceramahnya panjang nggak apa-apa ya. Nanti biasanya ini waktunya mepet sebentar saja. Untuk Pak Aman silahkan ya. Berhubung hujan, mau pulang hujan juga ya. Ya itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang harapan kita selama ini, harapan yang saya sampaikan tadi semua dapat dikabulkan, terutama kepada Pak Dewan dan seluruhnya kepada wali santri. Harapannya mudah-mudahan anak-anaknya menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Imam Mustaqim STMT, kepada beliau kami haturkan. Tes. Kita ulang Bu ya. Maaf ini tadi mic-nya ada kendala. Ada kerusuhan tadi. Jalan-jalan ke pagar alam. Mampir Prabu Mulih beli nanas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang paling keras jawab salam. Kita doakan semoga hutangnya segera lunas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih banyak belum lunas ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu sekalian, mari kita mulakan pertemuan kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur maka nikmat kita akan ditambah, dengan bersyukur kebahagiaan akan kita dapatkan, dengan bersyukur maka kita dunia ini akan terasa sangat kecil. Salawat serta salam mari senantiasa kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang terhormat. Nah, di HP tadi pimpinan Pondok Raudhatus Salam beserta pengasuh dan segenap dewan guru, Pak Yai Amantubillah selaku penceramah pada hari ini, guru-guruku, para tokoh agama, alim ulama, tokoh masyarakat, kepala desa, beserta jajaran yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya cintai, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian. Alhamdulillah, melalui mimbar ini saya sampaikan apresiasi yang luar biasa karena haflah akhirus sanah, tasyakuran, khataman dan haul, acara ini bisa dilaksanakan karena apa? Di luar sana begitu banyak tantangan ke depan bagi kita orang tua, bagaimana masa depan anak-anak kita ke depan dengan adanya media HP, ada tantangan dari internet dan sebagainya, sehingga menuntut kita untuk membekali anak-anak kita terhadap ilmu agama yang semoga bisa membentengi mereka untuk perjalanan kehidupan mereka ke depan. Saya sampaikan selamat kepada adik-adik yang sudah lulus, yang diwisuda.
Semoga makin pinter. Kita doa bersama, semoga bisa melanjutkan menuntut ilmu lebih tinggi lagi. Semoga bisa memilih pendidikan yang lebih baik lagi, dan semoga mendapatkan keberkahan dan yang terbaik untuk mereka semua. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Sekdes menyenggol masalah pembangunan yang ada di Marga Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, ada yang belum kenal ya? Izin memperkenalkan diri kalau belum kenal. Bapak-bapak Ibu sekalian, nama lengkap Imam Mustaqim, Sarjana Teknik Magister Teknik. Saya lahir di Telang Jaya, Jalur 8, 19 Juli 1987. Anak dari orang transmigrasi Ngawi, Bapak Soekardi dan Ibu Sujirah. Kalau dari namanya aja memang orang Jawa Kelotok ya. Kemudian saya MI MTS di jalur 8 jalur 10. Kemudian karena belum ada aliyah waktu itu, mau aliyah ke Darut Taqwa kejauhan. Karena saya juga anak terakhir, anak keempat dari 4 bersaudara laki-laki semua. Pak Yai Aman tadi ngomong, anak aku 4 lanang galuh. Sama Pak, aku juga 4 bersaudara laki-laki semua. Jadi melanjutkan studi ke SMA Negeri 1 Muara Telang Jalur 8. Jadi saya itu asli wong jalur nian. Jadi kalau ke sawah, baca dari sampai panen, manjat kelapa itu mau balapan siap. Karena wong jalur nian. Dan alhamdulillah 2024 kemarin September dilantik menjadi DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ini adalah anugerah kita semua orang-orang jalur, di mana rekor anak asli jalur baru kali ini bisa duduk di kursi DPR Provinsi Sumatera Selatan. Kita ucapkan syukur alhamdulillah dan kebanggaan bersama. Karena apa? Karena setidaknya kalau wong jalur sudah ngerti lah ya bagaimana apa yang dirasakan. Dulu sekolah jatuh bangun dari kelicinan jalan dan seterusnya. Insya Allah kita sudah masukkan, kemarin sudah rilis di dokumen jalan depan kantor desa yang paling jelek itu. Insya Allah sudah saya anggarkan 1 miliar. Nanti kita tambah lagi di tahun-tahun selanjutnya. Mudah-mudahan ini menjadi awal perbaikan kita, perbaikan infrastruktur yang ada di jalur. Dan kebetulan saya di Komisi 4. Komisi 4 itu memang bagian pembangunan. Mudah-mudahan infrastruktur yang ada di Kecamatan Muara Telang pada khususnya dan Sumber Marga Telang bisa kita kawal. Dan kita doakan bersama Bapak-bapak Ibu sekalian melalui momentum pengajian ini, mudah-mudahan wakil kita ini diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, supaya bisa sebanyak-banyaknya anggaran bisa dicurahkan ke desa-desa kita semua. Mohon doa Bapak Ibu sekalian ya. Amin Allahumma. Jadi jangan ragu lagi, insya Allah sudah kita kawal itu dan kita tinggal tunggu realisasinya. Dan kemarin sebelum terdengar ada acara ini, saya juga menyampaikan nelpon Mas Budi Santoso, Mas ada acara, dan beliau menyampaikan permohonan maaf melalui saya karena ada agenda beliau, jadi belum bisa hadir pada acara pada siang hari ini. Jadi kalau saya di provinsi komisinya pembangunan, di kabupaten ada Mas Budi Santoso yang juga komisinya pembangunan. Seharusnya ini menjadi kolaborasi yang sempurna untuk jalan-jalan kita semoga ke depan 5 tahun ke depan sudah beres semua, kita doakan. Amin Allahumma. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kemarin mungkin dalam dinamika pemilu ada banyak dinamika melalui
pertemuan ini saya sampaikan mohon maaf. Mungkin gara-gara saya sehingga ada kemarin ada perbedaan-perbedaan segala macam. Tetapi intinya kita satu. Saya dengan Haji Nubi itu satu. Kalau tidak ada Haji Nubi, mungkin saya juga tidak bisa berdiri di sini. Karena akumulasi angka yang kami peroleh inilah yang mendudukkan hingga terwujud satu kursi. Kalau saya saja mungkin juga tidak cukup. Haji Nubi saja juga mungkin tidak cukup. Jadi ini adalah kolaborasi yang indah, kolaborasi yang cantik, sehingga jangan ada lagi riak-riak yang ada di lapangan. Ini sudah selesai, pemilu sudah selesai, kita saatnya fokus bagaimana ke depan pembangunan harus dijalankan, pembangunan harus direalisasikan. Begitu Bapak-bapak Ibu sekalian ya. Salam hangat dari saya. Ini kayaknya pertemuan kedua, tetapi pengajian yang sebelumnya di Muslimat saya tidak dikasih mimbar, baru hari ini saya bisa memperkenalkan diri. Jadi nggak apa-apa. Semoga ke depan kita terus bisa berjumpa sehingga kita bisa mendengar dan menerima apa yang ada di daerah desa Marga Rahayu yang tercinta ini. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lil asatidi salam salam lil ulama salam salam lil asatidi salam salam lil ulama salam salam lil anbiya salam salam lil sumala ihdi ilaina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin salam salam lil asatidi salam salam lil ulama salam salam lil asatidi salam salam lil ulama salam salam lil anbiya salam salam lil zumalat ihdi ilaina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga dengan lantunan sholawat ini menjadikan bertambahnya keberkahan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Penampilan yang kedua masih dari adik-adik santri kita yang akan menampilkan tariannya. Kepada adik-adik kami persilakan.